Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan syukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi. Oleh Allah masih diberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran, kebarokahan setelah kita menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan meraih 5 sukses Ramadan. Allah mengobral pahala. Dengan itu kita membuka lembaran baru dengan cara tetap ibadahnya ditingkatkan walaupun bulan Ramadannya sudah lewat. Tetap ibadahnya ditingkatkan, semangat di dalam melaksanakan ibadah. Kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada perantara agama memperjuangkan agama Allah. Disyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah jazakumullahu khairan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah sekalian yang setia di dalam menuntut ilmu, di dalam mencari ilmu untuk memahami hadis-hadis sahih. Maka atas amal solehnya disyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah hatinya supaya selalu tetap ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innam a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Sebelumnya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Baik, kita lanjutkan pengajian kita setelah libur panjang, libur lebaran. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu masih menikmati suasana liburan lebaran, silaturahim kepada anak familinya, kepada keluarganya. Tetap berusaha untuk mencari ilmu. Ya, kami syukuri ucapan syukur alhamdulillah jazakumullah khairan. Baik Bapak, kita Ibu, kita lanjutkan pengajian kita. Kitabul Ghusli, nomor babnya 10, nomor hadisnya 265. Nomor bab 10, nomor hadis 265. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tafriqil ghusli wal wudu. Bab memisahkan al-ghusli, membasuh kaki, wal wudu'i, dan wudu. Babnya memisahkan membasuh kaki di dalam wudu. Jadi maksudnya ketika wudu, mandi junub itu tidak langsung membasuh kaki, tapi mandi junub dulu. Selesai mandi junub, meratakan air ke seluruh badan, baru membasuh pada kedua kakinya. Wa yudhkaru, dan disebut an Ibni Umar, dari Ibni Umar, annahu, sesungguhnya Ibni Umar iku gosala, membasuh dia, qadamaihi, kedua telapak kaki, ba'dama jaffa, setelah kering, opo al wudu'uhu, air wudunya Ibni Umar. Jadi Ibni Umar ini membasuh kakinya ketika air wudhu yang nempel di badannya itu sudah
kering. Yang nempel di dalam badannya itu sudah kering. Hadatsana Muhammad ibnu Mahbub qala hadatsana Abdul Wahid qala hadatsana A'mash an Salim ibni Abi Ja'di an Quraib rupane maula ibni Abbas an ibni Abbas qala berkata siapa ibni Abbas. Qalat berkata siapa Maimunatu Maimunah wada'tu dan meletakkan aku Maimunah li Rasulillah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'an pada air yaktasilu mandi siapa Nabi bihi dengan air. Jadi Maimunah menyiapkan air untuk Nabi yang mana air itu digunakan oleh Nabi untuk mandi junub. Fa'afrogo maka menuangkan siapa Nabi ala yadaihi atas kedua tangannya Nabi. Faghosala huma maka membasuh siapa Nabi huma pada kedua tangan marrotaini dua kali au salasan atau 3 kali. Jadi Nabi membersihkan kedua tangannya, membasuh pada kedua tangannya itu 2 kali atau 3 kali. Cuma kemudian afrogo menuangkan siapa Nabi biyaminihi dengan tangan kanannya Nabi ala shimalihi atas tangan kirinya Nabi. Fagosala maka membasuh siapa Nabi madzakirohu pada beberapa kemaluannya Nabi. Pada beberapa kemaluannya Nabi. Maksudnya zakarnya dan sekitarnya. Bukan berarti kok Nabi punya kemaluan banyak, bukan. Jadi maksudnya ini adalah zakarnya dan sekitarnya, ya termasuk buah kemaluannya. Cuma kemudian dalaka menggosok-gosokkan siapa Nabi yadahu pada tangannya, tangan kiri yang digunakan untuk membersihkan zakarnya dan sekitarnya bil ardi ke tanah, maksudnya ya kalau saat ini ya disabun ya. Setelah membersihkan kemaluannya dan sekitarnya, kemudian tangannya ini yang digunakan untuk membersihkan kemaluannya itu disabun, dicuci dulu, kemudian disucikan, dibilas. Cuma kemudian matmado berkumur-kumur siapa Nabi, wastan syako dan menghirup air ke hidung siapa Nabi. Cuma kemudian gosala membasuh siapa Nabi wajahahu pada wajahnya Nabi wa yadaihi dan kedua tangannya Nabi. Maksudnya Nabi berwudu. Jadi setelah Nabi membasuh tangannya dulu sebanyak 3 atau 2 kali, kemudian membasuh tangan kirinya, tangan kirinya dibasuh karena setelah membersihkan kemaluannya dan sekitarnya. Kemudian setelah suci Nabi berwudu.
Setelah tangannya suci, Nabi berwudu. Wa ghasala, dan membasuh siapa Nabi ra'sahu, pada kepalanya Nabi, salasan 3 kali, yaitu dengan 3 cauan. Dengan 3 cauan, membasuh kepalanya dengan 3 cauan. Prakteknya boleh kanan, kiri, tengah, boleh kanan, tengah, kiri, boleh tengah, kanan, dan kiri. Cuma kemudian afrogo, menuangkan siapa Nabi, maksudnya meratakan siapa Nabi, ala jasadihi, atas badannya Nabi. Kemudian setelah 3 cauan, Nabi meratakan air itu ke seluruh badannya. Boleh tidak mengambil air ya, dari bak mandi, dia meratakannya dari kepalanya sampai ke seluruh badan. Boleh mengambil lagi air yang ada di bak mandi, disiramkan dari kepalanya ya. Jadi summa afrogo ala jasadihi itu boleh dari kepala, menggunakan sisa air 3 cauan itu, kemudian diratakan ke seluruh badannya. Boleh juga mengambil air lagi ya. Mengambil air lagi, kemudian disiramkan di badannya. Cuma kemudian tanaha, pindah siapa Nabi, pindah, memindahkan kaki. Ini memang sebagai sunnahnya ketika orang mandi junub setelah wudhu ya, kalau memang wudhunya itu disempurnakan sampai membasuh kaki, maka setelah membasuh kaki disunahkan untuk menggeser kakinya, baik ke kanan, ke kiri, ke depan, atau ke belakang. Yang penting pindah dari tempat awal. Min makomihi, dari tempatnya Nabi. Fagosala, maka membasuh siapa Nabi kodamaihi, pada kedua telapak kakinya Nabi. Setelah selesai mandi junub, Nabi melanjutkan untuk menyempurnakan wudhunya, yaitu membasuh pada kedua telapak kaki. Karena memang pada waktu Nabi wudhu, Nabi belum menyempurnakan wudhunya dengan membasuh kedua kakinya. Kemudian Nabi junub ya. Jadi kakinya belum dibasuh, Nabi sudah mandi junub. Setelah selesai mandi junub, baru Nabi membasuh pada kedua telapak kaki. Babuman, babnya orang afrogo, yang menuangkan siapa orang, biyaminihi, dengan tangan kanannya orang, ala shimalihi, atas tangan kirinya orang, fil gusli, di dalam mandi junub. Jadi tangan kanan menuangkan air ke tangan kiri. Hadasana Musa ibn Ismail qala hadasana Abu Awana hadasana A'mash an Salim ibni Abi Ja'di an Kureb, rupane maula ibni Abbas an ibni Abbas an Maimunah binti Haris. Qalat, berkata siapa Maimunah, wada'tu, meletakkan aku, li Rasulillah, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guslan, pada air mandi, pada air mandi, wastartuhu, dan menutupi akuhu, pada Nabi, aling, sebagai aling-alingnya Nabi ketika Nabi mandi. Fasoba, maka menuangkan siapa Nabi, ala yadaihi, atas tangannya,
Faghusrotan 1 kali, au marrotaini atau 2 kali. Jadi Nabi membasuh tangannya itu 2 kali atau 1 kali. Kalau berkata siapa Sulaiman, la adri, tidak tahu aku. Adaroka, adakah menyebutkan siapa Salim as-salisata, yang ketiga. Lalu Sulaiman berkata, aku tidak tahu waktu Salim memangkulkan hadis ini dia menyampaikan yang ketiga atau tidak. Maka disebut marrotan au marrotain, karena Sulaiman itu tidak tahu di dalam Salim menyampaikan hadis ini dia menyampaikan enggak kalimat salisatan, am ataukah la tidak. Cuma kemudian afrogo, menuangkan siapa Nabi, biyaminihi, dengan tangan kanannya Nabi, ala shimalihi, atas tangan kirinya Nabi. Fagosala, maka membasuh siapa Nabi, farjahu, pada kemaluannya Nabi. Setelah tangannya dibasuh, tangan kirinya dibasuh, lalu Nabi membasuh pada kemaluannya. Cuma kemudian dalaka, menggosok-gosokkan siapa Nabi, yadahu, pada tangannya, tangan yang digunakan untuk membersihkan farjinya, bil ardi, ke debu, bil ardi, dengan debu, maksudnya tanah, au bil haiti, atau tembok. Jadi digosok-gosokkan tangannya yang habis digunakan untuk membersihkan farjinya, itu digosokkan ke debu atau ke tembok. Ya kalau sekarang ya dicuci, tangannya dicuci pakai sabun, kemudian dibilas. Cuma kemudian tamat mado, berkumur-kumur siapa Nabi, wastan syako, dan menghirup air ke hidung siapa Nabi, wagosala, dan membasuh siapa Nabi, wajahahu, pada wajahnya Nabi, wayadaihi, dan kedua tangannya Nabi, maksudnya berwudu. Wagosala, dan membasuh siapa Nabi, roksahu, pada kepalanya Nabi, dengan 3 cawuan. Cuma kemudian soba, menuangkan siapa Nabi, jasadihi, pada ala jasadihi, atas badannya Nabi. Kemudian Nabi meratakan air yang 3 cauan itu, atau Nabi mengambil lagi, ya, mengambil lagi air yang baru. Cuma kemudian tanah pindah siapa Nabi, fagosala, maka membasuh siapa Nabi, kodamahi, pada kedua telapak kakinya Nabi, maksudnya menyempurnakan wudunya. Setelah Nabi meratakan air janabatnya, kemudian Nabi membasuh kedua kaki, karena waktu Nabi wudu, Nabi belum membasuh kedua kakinya. Fana waltuhu, maka memberi akunya Maimunah, hu, pada Nabi, hirkotan, pada kain, maksudnya handuk. Setelah itu
Maimunah memberikan handuk kepada Nabi. Faqala maka berbuat siapa Nabi biyadihi dengan tangannya. Hakada seperti ini. Walam yuridha dan tidak menghendaki siapa Nabi pada kain. Ketika Maimunah memberikan handuk kepada Nabi, lantas Nabi isyarah dengan tangannya seperti ini, yaitu Nabi menolak kain handuk itu. Ya. Jadi ketika Maimunah menyodorkan handuk kepada Nabi, Nabi isyarahnya begini, dada-dada, menunjukkan bahwa Nabi tidak mau handuan. Nabi tidak mau handuan. Sudah pernah saya sampaikan bahwa kenapa Nabi tidak mau handuan, karena dengan tidak handuan itu segernya badan itu lebih lama. Ya. Setelah mandi tidak dihandui, ya, ini kesegaran tubuh setelah mandi itu lebih lama. Babun bab idza jama'a ketika menjima siapa orang, semua kemudian ada mengulangi siapa orang, tanduk, ya, nambah. Waman dan orang daro yang menggilir siapa orang, ala nisaihi atas beberapa istrinya orang, fi gusli wahidin di dalam mandi yang satu. Jadi babnya orang yang menjima istrinya kemudian dia mengulangi jimaknya, maksudnya nambah, tambucie, nambah lagi. Setelah jima istirahat 5 menit contohnya, mungkin jima lagi. Dan babnya orang yang menggilir istrinya, menggilir beberapa istrinya dengan mandi junub yang satu. Jadi menggilir-gilir istrinya, mungkin istrinya ada 4, digilir semua. Nah ini mandinya dengan 1 kali mandi junub. Hadasana Muhammad ibnu Bashar qala hadasana ibnu Abi Adi wa Yahya ibnu Sa'id an Syu'bah an Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Muntashir an Abi qala berkata siapa Abi. Dakartuhu menyebutkan aku, Abihu pada hadis, li Aisyata pada Aisyah. Jadi Abi menyampaikan hadisnya siapa? Ibni Umar, menyampaikan hadisnya Ibni Umar kepada Ibu Aisyah, kepada Ibu Aisyah, bahwa Ibni Umar itu tidak senang, bahwa Ibni Umar itu tidak senang kalau pakaian ihram dalam keadaan berlumuran minyak wangi. Wah, kalau aku tuh benci kalau pakaian ihram itu berlumuran minyak wangi. Nah ini disampaikan oleh Abi apa yang menjadi unek-uneknya Ibni Umar. Faqalat maka berkata siapa Aisyah, yarhamu semoga menyayangi siapa Allah Aba Abdurrahman pada Aba Abdurrahman, maksudnya Ibni Umar. Ketika Abi menceritakan kepada Aisyah tentang ketidakcocokannya Ibni Umar pakaian ihram yang berlumuran minyak wangi, lalu Ibu Aisyah berkata, yarhamullah semoga Allah menyayangi kepada
Aba Abdurrahman, yaitu Ibni Umar. Jadi kalimat ini merupakan kalimat penyesalan. Kalimat penyesalannya Aisyah, kenapa kok Ibni Umar mengatakan seperti itu? Kenapa kok Ibni Umar mengatakan seperti itu? Kuntu ada aku Aisyah utayyibu, memberi minyak wangi aku Rasulullah, pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fayatufu, maka menggilir siapa Nabi ala nisaihi, atas beberapa istri-istrinya Nabi. Suma kemudian yusbihu, pagi-pagian siapa Nabi muhriman, keadaan orang yang ikhram. Ketika paginya Nabi niat ikhram, memakai pakaian ikhram. Yandohu, berlumuran siapa Nabi tiban, pada minyak wangi. Tiban pada minyak wangi. Jadi Aisyah ini memberi minyak wangi kepada Nabi karena Nabi akan menggilir kepada istri-istrinya. Kemudian di pagi harinya Nabi masih dalam keadaan berlumuran minyak wangi. Pagi-paginya Nabi masih dalam keadaan berlumuran minyak wangi, dan Nabi niat ikhram, memakai pakaian ikhram. Nah, ini. Jadi yang tidak diperbolehkan itu adalah pakaian ikhram yang terkena minyak wangi. Tapi kalau badannya dan itu terjadi sebelum niat ikhram, itu boleh. Contohnya Nabi, malamnya Nabi mau gilir istrinya, ya, kemudian Aisyah melumurkan minyak wangi di badannya Nabi, terus Nabi menggilir istrinya. Setelah itu Nabi mandi junub, ternyata di badannya itu masih nempel minyak wangi, badannya masih wangi. Kemudian Nabi pakai pakaian ikhram, itu boleh. Yang tidak boleh itu memberi minyak wangi pada pakaian ikhramnya, itu nggak boleh. Nabi sudah mandi junub, artinya minyak wangi sudah dibersihkan dari badannya, ya, tapi ya mungkin minyak wanginya bagus sehingga badannya masih wangi, badannya masih wangi. Kan ada itu minyak wangi sekali semprot di badan itu 3 hari 4 hari baru hilang wanginya. Hadasana Muhammad ibnu Bashar qala hadasana Mu'ad ibnu Hisham qala hadasani Abi an Qatadah. Qala berkata siapa Qatadah, hadasana Anas bin Malik, qala berkata siapa Anas. Karena ada siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yaduru, gilir siapa Nabi ala nisaihi, atas beberapa istrinya Nabi. Fisaatin, di dalam waktu wahidatin, yang satu, minal laili, dari malam, wan nahari, atau siang. Wawunya dimaknai au, atau siang. Jadi Anas bin Malik menyampaikan bahwa Nabi itu menggilir istri-istrinya di dalam satu waktu, yaitu
waktu malam atau satu waktu siang. Nabi menggilir istrinya itu dalam satu waktu, yaitu satu waktu malam atau satu waktu siang. Wahua dan mereka istri iku ihda asyrotan 11. Istrinya Nabi itu 11. Sebetulnya 9, yang 2 itu adalah budak. Jadi istrinya Nabi itu 11. 11 istri itu 9 istri, dan yang 2 adalah budak. Qala berkata siapa Qatadah, kultu berkata aku li Anasin pada Anas, awakana adakah kuat siapa Nabi, aukana ataukah ada, iku yutikuhu kuat siapa Nabi hu pada satu waktu. Kuat siapa Nabi hu pada satu waktu menjima 11 istri. Lalu Qatadah tanya kepada Anas, Pak Anas, apakah Nabi itu kuat dalam satu waktu menjima 11 istrinya? Wah, kok hebat men itu. Kok hebat men. Kadang aja umatnya Nabi Muhammad ya ada yang disebut peltu, ada yang 2 menit sudah keluar. Lah ini kok Nabi menggilir istrinya 11 istri dalam satu waktu. Wah, apa yo kuat Nabi. Qala berkata siapa Anas, kuna ada aku, iku natahaddasu bercerita aku, annahu sesungguhnya Nabi, utia diberi siapa Nabi, kuatan pada kekuatan, salasina 30 orang. Lalu Anas menceritakan bahwa Nabi itu diberi kekuatan sebanding dengan kekuatannya 30 orang. Di dalam menjima istrinya, Nabi itu diberi kekuatan oleh Allah sebanyak 30 bandingannya, 30 orang bandingannya. Jadi Nabi itu 1, kalau orang lain 30. Waqala dan berkata siapa Sa'd an Qatadah an Anas, sesungguhnya Anas alhamdulillah, iku hadasahum bercerita siapa Anas hum pada mereka, tis'aniswatin 9 istri. Jadi Anas menceritakan kepada murid-muridnya bahwa Nabi itu istrinya 9. Jadi 9 istri ditambah 2 budak, yang jumlahnya menjadi 11. Jadi kalau kita kembalikan ke bab bahwa mandi 1 kali, ya, mandi sekali untuk menjima berkali-kali itu boleh. Mandinya cuma sekali, jimaknya berkali-kali itu boleh. Tapi dengan syarat sebelum menjima lagi itu supaya berwudu. Supaya wudu dulu baru menjima. Enggak boleh setelah menjima kemudian istirahat terus jima lagi, ya, harus wudu dulu. Harus wudu dulu. Nah ini Nabi menggilir itu karena rumahnya Nabi dengan istri-istri yang lain itu berdekatan. Ya. Dari rumahnya Nabi dengan Aisyah, dengan Hafsah,
ya, Zainab itu semuanya berdekatan, sehingga ketika Nabi menggilir pun ya tidak membutuhkan waktu yang lama perjalanannya. Tidak membutuhkan waktu yang lama perjalanannya, sehingga wudu kemudian menjima. Nah kalau kita ya, contohnya mungkin punya istri 4, istri yang pertama di Jakarta, istri kedua di Papua, istri ketiga di Kalimantan, istri keempat di Bekasi contohnya. Lah ini perjalanannya aja udah jauh. Perjalanannya sudah jauh, kemudian mungkin melewati waktu sholat ya, maka harus junub. Nah, ini karena Nabi ya rumahnya dekat, berdekatan dengan istri-istri yang lain. Jadi 11 istrinya Nabi itu yang pertama namanya Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid itu yang pertama. Yang kedua Saudah bintu Zam'ah. Saudah bintu Zam'ah. Yang ketiga Aisyah bintu Abu Bakrin. Aisyah bintu Abu Bakrin. Yang keempat Hafsah bintu Umar bin Khattab. Hafsah bintu Umar bin Khattab. Yang kelima Zainab bintu Khuzaimah. Zainab bintu Khuzaimah. Yang keenam Ummi Salamah bintu Abu Umayyah. Ummi Salamah bintu Abu Umayyah. Yang ketujuh Zainab bintu Jaksin. Yang ketujuh Zainab bintu Jaksin. Yang kedelapan Juwairiyah bintu Haris. Juwairiyah bintu Haris. Yang kesembilan Ummu Habibah bintu Abu Sofyan. Ummu Habibah bintu Abu Sofyan. Yang kesepuluh Sofiyah bintu Akhtab. Nah ini budak didapatkan ketika perang. Kemudian Sofiyah ini diperoleh sahabat Nabi. Kemudian para sahabat itu nggak terima. Wah kamu nggak cocok dapat Sofiyah. Sofiyah cantik, ini pantasnya buat Nabi ya. Akhirnya ditukar oleh Nabi dengan 7 budak, 7 apa 11 budak ya antara itulah. Jadi Sofiyah ini budak, kemudian oleh Nabi ditukar budak ya. Kemudian yang ke-11 Maimunah bintu Haris. Maimunah bintu Haris. Itulah 11 istri Nabi atau 9 istri Nabi, kemudian ditambah 2 budak perempuannya Nabi. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.